Ya, baik Bapak Ibu Coach sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Iya pun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore yang cukup sejuk ini di Bandar Lampung khususnya. Cukup sejuk, mudah-mudahan juga begitupun di daerah Bapak Ibu sekalian, ada Tuba Barat, Lampung Selatan, Metro, Lampung Tengah ya, mudah-mudahan semuanya dalam suasana yang sejuk pada sore hari ini. Bersyukur pada Allah SWT kita dapat berkumpul di pertemuan perdana kolaborasi SEB dan I3 pada sore hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja nih Bapak Ibu, karena kita acara ini khususnya saya inisiasi, maka kita cair saja dalam pertemuan ini. Kita buka bersama-sama supaya lebih afdol, berkah ya, kita buka bersama-sama dengan masing-masing kita membaca Ummul Kitab ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti ada waktunya kita saling berkenalan ya. Saya akan berikan kesempatan dan saya ucapkan selamat bergabung Bu Sri Winarni. Mohon maaf Bu Sri Winarni ini asalnya dari ya. Dari Tubaba Pak, Bung Deki ya. Ini Bu Dokter ya? Bukan. Oh bukan. Dari bukan. Ya? Dari Tubaba. Oh Tubaba juga. Baik, terima kasih. Selamat bergabung. Dari satu. Ya? Boleh ya dari satu. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Kan kita luas aja, agile aja di sini nih. Ya. Ya, saya ya teman-teman saya. Jadi sebenarnya Pak Darmanto juga saya ajak di sini, tapi sepertinya belum tergabung di sini. Ya Bu, nggak apa-apa. Dengan senang hati. Baik. Selamat bergabung, selamat datang Bu Sri Winarni. Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Jadi kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu saya kontak dengan Pak. Saya cerita dulu ya sebelum ada beberapa mungkin slide yang saya tampilkan nanti. Saya kontak dengan Coach Anton Herutomo sebagai direktur ya atau CEO dari Saihai Sosial apa nama kepanjang lupa juga saya, Social Hub Innovation Indonesia Saihai gitu ya. Saya kontak dengan beliau ya sekedar ngobrol lah. Coach, mohon maaf ini saya ini punya semacam kayak kegelisahan lah gitu kira-kira. Karena setelah saya disetrum dengan I3 di awal Oktober, setelah itu saya nggak merasa kesetrum lagi gitu kira-kira. Ya, ini kayak mana nih ke depannya nih, Coach Anton. Nah, terus ya bicara, kemudian diskusi dan beliau. Jadi pada prinsipnya Saihai itu memfasilitasi kegiatan capacity building yang seperti kita ikuti di SEB dan I3. Namun memang pola untuk melakukan pendampingan pemberdayaan yang itu disetting menggunakan dashboard. Kita kan punya dashboard tuh masing-masing yang bisa kita akses gitu ya. Kita bikin lean canvas waktu kita pelatihan kemarin itu, kemudian kita pasang di dashboard dan seterusnya. Tampaknya memang kurang greget gitu. Artinya peserta alumni SEB dan I3 itu mungkin kesibukan lain dan seterusnya. Jadi atas dasar itulah saya memberanikan, mohon izin ke Coach Anton untuk mengumpulkan kawan-kawan
alumni SEB dan I3 dari Lampung gitu ya. Cuma saya bilang supaya lebih afdol, saya minta izin saya menggunakan nama Saihai gitu. Jadi kulo nuwun lah bahasa kita ya. Dan alhamdulillah beliau membolehkan gitu ya. Karena tujuan saya, niat saya semata-mata supaya kita ada keberlanjutan dari pertemuan SEB dan I3 yang masing-masing kita ikuti ya. Nah, jadi itu sejarahnya kenapa saya akhirnya mengumpulkan, awalnya saya meminta setelah dapat persetujuan itu, saya diberikan database. Bapak Ibu nanti saya tampilkan juga database-nya alumni SEB dan I3, ternyata tercatat ada 27 squad. Itu banyak sekali, itu luar biasa kalau kita bisa mulai dari 27 ini, itu saya yakin itu punya efek yang bagus sekali kalau kita kolaborasikan gitu. Nah, saya dapat database, kemudian ada nomor HP masing-masing PIC-nya atau kontak person-nya, lalu saya kumpulkanlah dalam WA group yang seperti kita ikuti bersama gitu ya. Dan setelah itu saya coba diskusi dengan beberapa teman gitu, expert. Rasanya memang nggak cukup dari WA group itu, kita harus ada pertemuan gitu ya. Yang untuk awalnya kita coba inisiasi dengan Zoom dulu, lalu kemudian nanti kita lihat perkembangannya gitu. Jadi itulah yang mendasari saya merasa ini potensi yang luar biasa, 27 squad ini kenapa nggak dikolaborasikan gitu kira-kira. Nah, begitu Bapak Ibu, saya mohon izin saya akan share screen. Singkat saja mungkin yang akan saya share ini, nggak begitu banyak ya. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan sudah tampil di layar masing-masing. Sudah ya? Nah, saya terinspirasi dari salah satunya dari ini, gambar yang di sini nih. Ini sebuah tadinya benang gitu ya, anggap aja ini sebuah benang berwarna kuning, biru, merah, hijau, pink, hitam, lalu kemudian terjalin ya, menjalin, kemudian saling ketemu ya, kemudian menjadi sebuah tali gitu ya. Jadi dari benang kecil-kecil kemudian terjalin, terrelasi dengan baik, terkolaborasi dengan baik menjadi tali yang saya yakin kekuatannya akan lebih besar dibandingkan kalau benang ini tercerai-berai gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bahwa masing-masing kita punya tali ya, berjalan di tali masing-masing ya. Nah, harapannya dengan adanya kolaborasi ini kita bisa saling terjalin gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Hadi misalnya, mudah-mudahan bisa disupport oleh Pak Erwin ya dari Metro, begitupun sebaliknya. Ataupun yang dilakukan Pak Hatta gitu ya bisa disupport, ataupun Pak Hatta bisa mensupport squad yang ada di wilayah lain. Nah, itu kira-kira yang inspirasinya. Berikutnya, nah, saya tidak bosan-bosannya Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya ini ASN yang tugasnya di Bapeda provinsi. Keseharian saya itu berkutat dengan data, berkutat dengan perencanaan dokumen pemerintah dan seterusnya. Saya tidak bosan-bosannya untuk mengatakan tentang surplus demografi ya. Saya tadi nyari ininya nggak ketemu. Filenya tuh ada tapi butuh waktu lah. Saya yakin mudah-mudahan sebagian besar sudah tahu apa itu surplus demografi, yaitu komposisi penduduk di mana usia 15 sampai 64 tahun itu usia produktif itu mendominasi. Jadi kalau dipersentasekan Indonesia termasuk Lampung itu 70% penduduknya itu usia produktif. Ya, 70%. Berada pada rentang usia 15 sampai 64. Itu dianggap sebagai usia produktif, usia yang bisa sederhananya bisa bekerja, bisa menghasilkan uang dan mandiri, relatif mandiri, 15 sampai 64. Nah, perlu Bapak Ibu coach sekalian ketahui
masa surplus demografi ini sudah dimulai kira-kira sejak 2015, Bapak Ibu. Jadi ini sudah tahun ke-6. Tapi belum mencapai puncak. Puncaknya kita akan sampai di puncak demografi itu diperkirakan para ahli sekitar tahun 2030. Jadi 9 tahun dari sekarang. Itu puncaknya surplus demografi. Lalu kemudian turun. Decline ya, turun, mengalami penurunan kurang lebih sampai 2035. Nah, kenapa ini saya perlu angkat? Saya yakin 15 sampai 64 tahun usia yang produktif itu mungkin, dan saya yakin kita termasuk di dalamnya ya. Itu sayang sekali gitu kalau bangsa Indonesia ataupun Provinsi Lampung tidak bisa memanfaatkan itu dengan optimal. Itu bukan menjadi surplus demografi, tapi sebagian akademisi bilang itu kutukan demografi. Artinya menang dari sisi jumlah aja, tapi tidak diimbangi dengan kualitas gitu. Nah, adanya SEB, adanya I3, kemudian Bapak Ibu menjalankan squad masing-masing, itu adalah bagian dari upaya kita agar tidak jadi kutukan demografi, tetap surplus demografi. Agar bangsa Indonesia ini itu bisa memanfaatkan surplus demografi ini dengan baik sehingga bisa mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain gitu ya. Saya coba refleksi sedikit ya Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi pelajaran berharga bagi kita. Cina ya, Tiongkok itu sudah selesai surplus demografinya, tapi mereka memanfaatkan dengan sangat baik ya. Saya katakan begitu. Kenapa? Karena mereka sudah memperkirakan surplus demografi itu di awal tahun 90-an. Jadi mereka sudah tahu nanti 2010 mereka akan surplus demografi. China itu sampai sekitar 2025-an. Habis itu turun. Tetapi proses mempersiapkan itu sudah mereka siapkan dari tahun 90, Bapak Ibu. Ketika sebelum yang Xi Jinping yang sekarang, Deng Xiaoping, itu sudah punya itu master plan-nya. Maka kalau kita lihat tidak heran sekarang China itu leading dalam banyak sektor ya, bahkan beberapa itu mengalahkan Amerika gitu. Kita bayangkan tahun 90 kemudian 2010 mereka mulai ngangkat ya, walaupun industrialisasi dan seterusnya itu terjadi dari awal tahun 2000 gitu. Tapi pemimpinnya paham betul ini nggak mungkin dalam 100 tahun, 200 tahun nggak akan terulang itu surplus demografi itu. Nah, kita sekarang berada pada posisi itu, Bapak Ibu. Sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan dengan baik gitu. Saya yakin mungkin sebagian di antara kita ada yang bekerja di pemerintahan seperti saya, tapi apalah dengan adanya COVID ini, ya pemerintah tuh punya banyak keterbatasan. Pemerintah itu kalau nggak ada anggaran berat gitu untuk menjalani berbagai hal. Nah, dengan adanya kegiatan SEB, I3, lalu kemudian kita masuk bikin squad segala macam, ini harapannya ada sektor lain yang bisa digarap gitu. Karena kalau dikit-dikit ngarapin pemerintah rasanya agak berat gitu ya. Apalagi anggaran pemerintah itu kan sekarang fokus untuk COVID dan juga recovery-nya ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira penjelasan saya tentang surplus demografi. Nah, saya masuk ke ini kita ya. Jadi di database kita ada 27 squad ya yang berasal SEB dan I3 dari Lampung ya. 27 squad nanti saya tampilkan, filenya juga bisa saya bagikan. Nah, ini saya ambil kira-kira kayak gambar orang, walaupun ini orang yang terjun payung ini bukan 27 ya, tapi saya ingin nantinya terbentuk jejaring gitu. 27 squad ini ya terbentuk jejaring sehingganya nanti bisa menghasilkan impact yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Nah, dari 27 squad itu, Bapak Ibu sekalian, ada 3 klaster besar. Kenapa saya katakan besar? Karena jumlah squadnya relatif lebih banyak dibandingkan yang lain. Ya, ada 3 klaster besar: pendidikan, pemberdayaan perempuan, sama pertanian atau lingkungan. Ya, 3 klaster besar ini nanti saya tampilkan word-nya. Nah, saya ingin mungkin ini ide saya, tapi nanti kita diskusikan Bapak Ibu. Kita berangkat dari sini dulu nih.
Karena kalau mengharapkan klaster yang lain hanya satu itu agak sulit nanti ya. Kita berangkat dari sini, mudah-mudahan ini punya efek deterrent ya, punya efek menular gitu, punya efek ke yang lain gitu, ke klaster yang lain. Pendidikan, pemberdayaan perempuan dan pertanian atau lingkungan. Nah, apa namanya? Ini prinsip bukan prinsip ya, apa namanya? Kata mutiara lah ya, kira-kira. Saya ingin menjalankan kolaborasi ini dengan dua rumusan sederhana inilah, dengan dua kata ini ya. Connecting the dots ya. Saya ingin menggabungkan the dots ya, dot titik-titik ya, squad-squad yang ada itu dikoneksikan, dihubungkan, lalu kemudian di running ya. Tidak hanya sekedar dihubungkan, tetapi harus running ini connection-nya gitu. Supaya apa? Supaya punya yang namanya ini mimpi saya. Kita itu jadi gelombang, ya, wave atau gelombang ya, gelombang squad ya, bukan gelombang rakyat ya, gelombang squad, gitu ya. Jadi kalau gelombang rakyat konotasinya ke yang lain gitu ya. Ini wave. Kenapa saya ambil istilah wave gelombang? Karena Bapak Ibu tahu gelombang itu ketika dia sudah datang itu dilumat semua tuh yang lain tuh, habis. Mau perahu, mau apalagi manusia ya, mau benda apapun habis dilumat oleh gelombang. Nah, bukan berarti kita menghabiskan tanda kutip yang destruktif ya, tetapi maksudnya dengan adanya gelombang ini punya impact, punya dampak yang besar untuk masyarakat gitu. Nah, itu ini sederhana dari saya. Nah, saya coba share screen lagi. Nah, ini Bapak Ibu, nanti yang pernah saya foto ya, saya kirimkan di WA Group. Nah, inilah alumni SEB dan I3 asal Lampung. Ya, ada total 27 squad. Saya coba klasterisasi, masukin ke klaster tadi, ada 8 sebenarnya. Walaupun yang nomor 6, 7, 8 ini klaster yang masih sendirian gitulah kira-kira ya, termasuk ada GDE Lampung, tapi walaupun di sini sendirian tapi GDE-nya Pak Erwin ini luar biasa, ini udah cakupannya lebih luas lagi. Nah, ini ada 7 klaster pendidikan ya, 7 squad yang masuk klaster pendidikan ini. Di sana juga ada Pak Erwin, Yayasan Muslim Unggul Metro, ada Bu Rini Fatonah ini kalau nggak salah ini dosen ya apa ya, insan teladan, kemudian ada Pak Hadi menggunakan nama Lampung Education Forum dan seterusnya ya, saya nggak perlu bacakan. Ada pemberdayaan perempuan Yayasan Tapis Lampung Berjaya, ada nggak di sini perwakilannya ya? Mungkin belum gabung kali ya. Belum ya, belum. Kemudian nah, PD Salimah ini ada 3 pengurus daerah Salimah yang jadi masuk ikut ke SEB dan I3 ini. Kota Bandar Lampung, Lampung Barat dan Tuba Barat. Serta ada 2 di luar PD Salimah, Gerakan Kuntum Bunga, Pak Dian Putra. Saya coba kontak ini tidak terkoneksi dengan WA ini rupanya, jadi belum gabung ke kita. Kemudian Nabai Hanggum ini Bu Ita ya, Bu Sarlita. Nah, di sini juga ada klaster pertanian atau lingkungan. Komunitas Ayu Menanam, Pak Muhtar Gunadi yang mohon izin katanya sore ini ada agenda, tapi saya udah minta beliau ada perwakilannya yang bisa gabung. Di sini ada Pak Muhammad Hatta ya, Mina Bumi Sari ya. Nah, serta klaster yang lain ini baru 3 ya. Saya masuk ke klaster yang pemerintahan ini. Saya di fungsional perencana, kemudian ada Bu Sumiati, kemudian ada Pak Rohmat di sini, kelihatannya join juga ya Pak Rohmat ya. Terus ada klaster kepemudaan. Nah, berangkat dari sini ide saya adalah bagaimana kita bisa kolaborasikan. Pertama, klasterisasi dulu, sudah ada, lalu kemudian kita kolaborasikan squad-squad yang ada ini. Barangkali tadi saya bilang, ada yang bisa kita koneksikan ya, connecting the dots ya. Baik itu potensi, jejaring, garapan, dan seterusnya, syukur-syukur ada pendanaan, itu bakal punya dampak yang akan lebih besar lah buat kita. Itu pengantar dari saya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak banyak-banyak ya, tapi
yang ingin poinnya adalah saya ingin kita ada banyak diskusi lah, ya. Kita mau apa nih ke depannya gitu. Apa namanya, sehingga punya tadi ya, punya nilai yang lebih besar lagi, wave ya, seperti gelombang gitu. Demikian dari saya, kita cair saja Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan, barangkali ada yang ingin menanggapi dan seterusnya. Monggo. Silakan kita cair saja, saya tidak perlu persilakan satu persatu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hatta, ya silakan Pak Hatta. Dari sekian banyak ini kan kita banyaknya berbeda bidang ya. Nah, untuk menyatukan ini supaya menjadi satu sisi itu ya harus gimana seperti itu. Karena bidang-bidang setiap orang ada yang di pemerintahan, ada yang di mari menanam, ada yang itu, atau kita fokus di bidang masing-masing, terus mencari ilmu bersama seperti itu. Ya, jadi ini bertanya ya Pak Hatta ya? Ya. Bertanya atau masih usulan Pak Hatta? Enggak, ini pertanyaan dan permasalahan. Oh iya, ya. Karena kan di CHI itu kan kita bermacam-macam ya, menjadi satu apa namanya, tidak hanya satu bidang. Saya di bidang perikanan, bercoba di awal saya baru mulai mengawali soal bidang perikanan. Nah, terus connectingnya ada yang di mari menanam, terus ada yang di bidang pemerintahan, kan kita untuk mengkolaborasikan ini kan agak sedikit visinya kemana gitu ke depan, biar masing-masing atau untuk menyatukan dalam semua bidang itu bagaimana supaya yang pemerintahan, kalau kita bahas tentang perikanan kan agak susah kan seperti itu. Ya, saya persilakan nanti mungkin yang lain juga boleh memberikan usulan, masukan ataupun apa yang tadi yang disampaikan Pak Hatta ya. Tapi kira-kira gini Pak Hatta dari saya. Makanya saya tadi sampaikan di awal, saya coba bikin klaster. Benar, keresahan yang dirasakan oleh Pak Hatta itu juga saya rasakan. Ini gimana caranya 27 squad ini, cara mengkolaborasikan tuh kayak mana gitu kan, karena berbeda-beda. Nah, rumusan sederhana saya bikin klaster dulu Pak Hatta. Saya bikin klaster, makanya tadi saya coba tampilkan ya. Saya bikin klaster dulu. Nah, dari 27 ini saya coba bikinkan klaster. Loh, kok ini? Nah, ternyata begini, jadinya begini ya. Jadinya begini. Nah, saya juga ditanya sebenarnya sama beberapa kawan, termasuk juga saya gitu ya. Nanti arahnya kayak mana ke depan? Persis seperti pertanyaan Pak Hatta tadi. Saya kalau ditanya arahnya ke depan, saya belum bisa punya visual Pak Hatta. Ya. Halo? Suara saya didengar Pak? Ya, malam lagi ada konsumen. Ya. Jadi kalau saya ditanya ini visinya arahnya kemana, terus terang saya belum punya visi yang jelas. Tapi saya punya step yang saya kira bisa kita jalankan, yaitu kolaborasi. Maka contohnya Pak Hatta punya Mina Bumisari ya Pak Hatta ya, yang bergerak di squad Pak Hatta bergerak di perikanan ya. Mina ini kan perikanan ya. Nah, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan misalnya ada Pak Arif Mulyawan nih dari Kampung Lele Krui. Gitu Pak Hatta. Misalnya Pak Hatta punya sekian kolam ikan dan seterusnya, butuh bibit, barangkali bisa disupport oleh Pak Arif Mulyawan misalnya. Ataupun kebalikannya, Pak Arif Mulyawan
butuh pemasaran nih, kampung leleknya nih. Oh Pak Hatta bisa nampung nih kayak gitu. Nah, seperti itu contoh gitu. Atau saya ini kan di pemerintahan Pak. Pemerintahan itu kan hampir segala, kayaknya semua lini di Indonesia. Saya juga punya nih koneksi ke kawan-kawan Dinas Kelautan dan Perikanan nih. Ada beberapa kawan-kawan, barangkali ada bantuan-bantuan atau misalnya program-program yang bisa diakses oleh Pak Hatta. Nah, saya bisa bantu gitu. Jadi harapannya Pak, dengan adanya begini kita semakin banyak teman, semakin banyak relasi, jaringan. Jadi semakin hidup gitu ini kita apa namanya koneksi kita, connecting the dot tadi, termasuk terkoneksi, semakin terkoneksi, dan kita running, kita jalanin gitu. Nggak usah yang berat-berat dulu. Apa ini yang bisa kita support atau kita bisa bantu dari squad yang ada di sini dulu deh. Ya, gitu kira-kira Pak Hatta yang tanggapan saya. Ya, jadi saya yakin adanya klaster itu mempermudah connecting-nya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan connecting-nya juga bisa terjadi lintas klaster. Nah, contoh nih Pak Erwin nih. Pak Erwin ini GDE ini luar biasa ini. Apa namanya, nanti Pak Erwin bisa sampaikan gitu ya. Oh, ternyata saya punya tuh kata Pak Erwin program untuk pemberdayaan apa namanya, kalau ini tuh nelayan misalnya ya, nelayan perikanan tangkap atau perikanan budidaya. Nah, itu kira-kira Pak Hatta. Jadi connecting itu bisa terjadi sesama klaster atau lintas klaster itu tadi gitu. Ya, itu silakan monggo yang lain kalau ingin memberikan tanggapan, saran dan seterusnya. Saya atau, ya. Silakan Pak Erwin. Suaranya terdengar nggak? Agak kecil tapi terdengar lah. Suaranya ini kayaknya berisik bener ini. Kayak ada suara menyut dari mana ya? Nggak tahu juga ya. Ya udah langsung aja. Gimana Coach Erwin? Ya. Terima kasih Bung Deki. Saya dari paparan tadi sangat diuntungkan dan senang sekali sebenarnya. Gerakan Desa Emas Lampung itu perlu sekali untuk kolaborasi karena mimpi besarnya satu industri. Di Gerakan Desa Emas itu ada 5 pilar yang harus disiapkan. Pilar pertama itu bina insani, bina karakter. Pilar kedua itu bina saudara atau gotong royongnya, dan bina sinergi di pilar ketiga. Dan ini nanti yang berkait dengan sinergi kita. Kalau yang bagus sih jalan. Pak Hatta bisa di-mute dulu Pak. Saya mute dulu ya. Supaya Pak Erwinnya ya, makasih Pak. Silakan Pak Erwin. Ketika pilar 1, 2, 3 ini yang berkait dengan benih insan, benih orang berarti SDM, maka nantinya di pilar keempat ketika bina dana dan investasi sudah terlatih dengan dana-dana dari internal dari swadaya masyarakat, maka ketika dana dari luar nanti mereka sudah lebih siap. Begitu juga nanti di pilar kelimanya, One Village, One Industry-nya itu bisa mencakup. Artinya di Gerakan Desa Emas, klaster-klaster tadi di kami bisa tercakup semua. Kami butuh penguatan di pendidikan untuk penguatan SDM. Kami juga butuh penguatan kalau teman-teman ada yang concern di pertanian, perikanan dan sebagainya karena di One Village, One Industry yang disiapkan oleh Gerakan Desa Emas, khusus di Lampung, sepertinya arahan dari GDE Pusat, Lampung cocok dengan konsep AMARA, Agro, Marine, Art, dan Retirement Area. Artinya desa-desa atau wilayah-wilayah kelurahan, ketika potensinya dia berkait dengan agro, apapun ya, pertanian yang jangka pendek, menengah, perkebunan itu berkait dengan agro, potensinya apa itu didorongnya nanti industrinya juga sampai ke industri pengolahan sektor agronya. Kemudian desa kelurahan tersebut ada potensi pada marin, baik perikanan darat maupun maritim di laut, itu juga
didorongnya juga dengan industri pengolahan perikanannya seperti di Eretan Kulon yang sudah sukses ya walaupun belum 100% berhasil, tapi berhasil didorong gerakan desa emas untuk bisa punya pabrik pengolahan ikan, dan itu milik desa, bukan milik pemodal perorangan, kelompok tertentu. Itu yang memiliki adalah warga desa. Artinya warga desa yang dominan nelayan tidak dipusingkan lagi ketika mereka dapat tangkapan berapapun, mereka akan setornya ke pabrik tersebut, ke tempat pelelangannya, dan diuntungkan dengan selain penjualan bahan baku mentahnya, mereka juga dapat keuntungan dari aktivitas pabriknya yang bisa menjual produk-produk olahan dari pabrik, termasuk protein hidrolisat yang sudah diekspor ke Spanyol, Belgia, dan Belanda, karena menggunakan jejaringnya Gerakan Desa Emas. Hakikatnya Gerakan Desa Emas di Indonesia ini kan sebenarnya perwujudan pengindonesiaan dari Gerakan Semol Undong Global. Jadi jejaringnya Semol Undong Korea yang tergabung dari 126 negara, di Indonesia, Indonesian Semol Undong Global League ini presidennya adalah Pak Dr. Aris Mufti. Untuk di Lampung pembina kita Pak Kiai Haji Insinyur Abdul Hakim, ya, untuk wilayah Lampungnya. Jadi kita terkoneksi dengan 126 negara. Jadi kalau nanti di klaster pendidikan pun kita bisa, karena kita juga concern dengan bina karakter, bina insani untuk penguatan pilar pertama. Salah satunya yang kita wujudkan adalah dengan mewujudkan kampus desa emas. Ini kan berarti berkait juga dengan skuad pendidikan nantinya. Karena di Gerakan Desa Emas, SDM ini penting. Penguatan bina insani, bina karakter, bina saudara dengan program-program yang melatih kegotong royongan. Kemudian sinergi. Sinergi ini kita sudah dilatih untuk siap bersinergi dengan pihak manapun, A, B, C, D, E, F, G, H, dengan akademisi, bisnis, community, D-nya ini desa berarti kan, kemudian E-nya entrepreneur, dengan para entrepreneur, dengan para pengusaha, F-nya ini fintech, lembaga-lembaga keuangan, G-nya government, kita dilatih juga untuk sinergi dengan pemerintah manapun, pemerintah kabupaten kota, provinsi, kelurahan, dan sebagainya. Ini kita juga harus sinergi dengan government, dan hanya adalah humanity. Jadi lembaga-lembaga kemanusiaan juga kita bersinergi. Di Kota Metro tanggal 31 Oktober kemarin kita bersinergi dengan komunitas Payungi untuk mewujudkan kampus Desa Emas di Kota Metro untuk mempersiapkan kader penggerak di tiap kelurahan, dan sekaligus mempersiapkan mereka juga selain sebagai penggerak, sebagai patriot, mereka juga bisa mendapat ijazah S1 yang legal karena menginduk dengan kampus Tebang yang juga diketuai oleh Pak Dr. Aris Mufti. Jadi ini karena ada momen MBKM, kita perkuat pilar bina insani, bina karakternya dengan adanya kampus Desa Emas. Di desa-desa yang sudah MOU, dengan keterbatasan sarana pendidikan, kita tawarkan juga mereka antusias, jadi mereka tidak perlu meninggalkan desanya, tetap bisa beraktivitas di desa, tetap bisa mengabdi di desa, dilatih dengan skill kewirausahaan, dan diharapkan di semester 3, semester 5 mereka sudah dapat minimal pendapatan skala UMR 1 kali UMR dari proses teaching factory yang dipersiapkan oleh kampus Desa Emas. Dan nantinya mereka akan memperoleh 2 sertifikat. Yang pertama soft skill-nya itu adalah Semol Undang Global yang memang diakui 126 negara, karena ada kurikulum Semaul-nya juga. Kemudian mereka juga dapat ijazah dari Kemendikbud dengan ijazah S1 Sarjana Ekonomi, karena menginduk ke Stebang Mr. Safrudin Prawira-Negara. Artinya kalau Gerakan Desa Emas, khususnya di Lampung, dengan adanya kolaborasi ini justru kita sangat diuntungkan, sangat membutuhkan, karena kerja-kerja ini tidak mungkin kita bisa jangkau sendiri. Seperti kemarin kita baru pembekalan dengan 13 desa yang sudah MOU dengan Gerakan Desa Emas. Mau tidak mau kita tidak mungkin hanya bisa merubah revolusi mental ya, dengan pelatihan-pelatihan, workshop itu akan merubah mereka. Bina insani, bina karakter itu tidak cukup hanya sehari 2 hari pelatihan.
Maka tidak mau kami kemarin juga titip ke teman-teman di kultural, struktural, untuk ya mendampingi patriot-patriot desa yang sudah direkrut oleh kepala desa dan sudah kita seleksi kapasitasnya memadai atau tidak. Karena minimal patriot-patriot desa, patriot kelurahan itu kalau standar dari Semaul Undong, dari Gerakan Desa Emas adalah paling minimal dosanya. Tidak terlibat molimo, ya, tidak terlibat madat, mabok, madon, ya, berzina, penyakit-penyakit sosial itu mereka yang paling kecil dosanya di hal-hal seperti itu. Batasan usia tidak dibatasi, paling nggak 20 ke atas, dan mereka rata-rata memang aktif sebagai penggerak di desanya. Nah, itu untuk mempersiapkan patriot-patriot seperti itu tidak mungkin kita sendirian. Dengan adanya kolaborasi ini justru saya sangat diuntungkan. Misalkan teman-teman di sini juga nanti bisa terlibat, saya sangat bahagia sekali bisa terlibat. Misalnya saya siap membina patriot-patriot desa yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah misalnya, karena di sana ada 3 desa dan jangkauannya tidak mungkin saya handle sendirian. Ada Desa Tanjung Anom, ada Karangjawa, ada Kesumajaya. Di Tanggamus juga ada 3. Di Waikanan juga ada 3. Ini paling jauh. Satu desa aja kemarin butuh waktu seharian sendiri untuk mencapai lokasi dan pulangnya itu. Yang lainnya bisa sekaligus dalam 1 hari 3 titik langsung. Hanya 1 di Desa Purwanegara di Waikanan yang mau nggak mau kita sudah menginap di sana, menjangkau sudah butuh waktu. Mungkin itu respon komentar dari saya, Bung Deki. Saya justru terima kasih difasilitasi dari teman-teman alumni Social Enterprise dan IT ini, karena saya tertarik ikut Social Enterprise-nya karena memang kegiatan-kegiatan Gerakan Desa Emas ini sejatinya adalah kegiatan empowering sebenarnya, kegiatan social enterprise untuk masyarakat desa, dan kita memberikan alternatif pendanaan. Jangan hanya mengandalkan APBD kabupaten kota, APBD provinsi atau APBN. Ternyata kalau kita gali bersama swadaya masyarakat, berdasarkan pengalaman Semaul Undong Korea itu, dengan jimpitan, dengan swadaya itu justru bisa memperbaiki kualitas hidup di desa. Kalau belajar dari pengalaman Korea ketika Pak Chung Hee menggagas Semaul Undong itu, desa-desa hanya diberikan stimulan semen, 335 sak semen, tetapi kemudian bisa berwujud menjadi irigasi, jalan, jembatan. Ini kan berarti gotong royong dan semangat keswadayaannya luar biasa. Desa-desa yang bisa semakin mandiri dari proses stimulan itu, ditambah lagi bantuannya dengan besi dan semen yang lebih banyak. Justru di kita ini yang disayangkan, PR terberat kita adalah memperbaiki karakter warga desa, warga kita ini yang sudah terlanjur rusak semangat gotong royongnya, karakter kebersamaannya. Ini PR kita untuk program-program Bina Insani, Bina Saudaranya itu di situ. Jejaring Semaul Undong, Gerakan Desa Emas itu banyak, tapi ketika kita hadir ke desa-desa, kita tidak mengiming-imingi menawari pendanaan, karena kita juga belajar betapa desa-desa sudah diberikan dana desa dari pemerintah saja, belum bisa menyelesaikan masalah SDGs-nya. Kita bisa fokus saja pada 4 SDGs. Yang pertama itu di desa tanpa kelaparan, desa tanpa kemiskinan, desa yang terjangkau pendidikannya, kesehatannya, itu insya Allah yang lainnya akan dengan sendirinya bisa akan mengikuti lebih baik nantinya. Kalau fokus di 4 hal yang utama tadi di SDGs-nya. Jadi kita melatih alternatif pendanaan. Seperti kemarin di Desa Purworejo Pesawaran, patriotnya luar biasa antusias dan bagus. Ketika diminta ada proyek yang ingin mereka lakukan, jadi di Gerakan Desa Emas itu kan dari 5 pilar itu kalau disederhanakan hanya ada 3 aturan dasar. Benih orang, benih insaninya, terwakili dari pilar bina karakter, bina saudara, dan bina sinergi. Aturan dasar yang kedua adalah benih kerja, proyek-proyek, pekerjaan gotong royong yang bisa dilakukan, yang itu tujuannya mempersiapkan desa menjadi lebih baik. Jadi betah desa, betah rumah, berkah sejahtera, sampai akhirnya nanti terwujud satu desa, satu industri. Dan yang ketiga,
aturan dasar itu adalah benih uang, benih pendapatan. Jadi ada 3 hal itu yang harus dipersiapkan. Benih orangnya, orang-orang yang baik, proyek-proyek kerjanya memang yang disetujui dari proses rembuk desa, kemudian ada benih uang yang itu tidak mengandalkan dari APBD, APBD provinsi maupun APBN. Ketika kita bisa menggali potensi pendanaan dari masyarakat sendiri, itu ternyata luar biasa. Betapa mindset kita soal wakaf, sedekah dan sebagainya itu masih orientasinya ke rumah ibadah. Kita kalau bisa bangun masjid, gereja, pura itu dengan nilai miliaran, dengan jimpitan, dengan gotong royong dana, itu bisa. Tapi kenapa untuk bangun jalan, jembatan, infrastruktur itu tidak bisa? Padahal orientasinya kalau itu wakaf kan juga jadi jariah. Nah, itu yang edukasi seperti itu yang perlu kita ajarkan ke teman-teman Patriot. Dan kemarin di Desa Purworejo bagus, ketika ditawarkan mereka punya proyek ingin mengumpulkan pendanaan, misalkan dengan program Sedino Sewu seperti kesuksesannya Desa Eretan Kulon dengan program Sedina Sewu sehari 1000, mereka berhitung dengan jumlah kakak yang ada di sana, jumlah jiwa yang ada di sana, berapa orang yang bisa dimintakan pendanaan seperti itu. Dan mereka punya beban moral, nggak mau minta 1000 ke warga. Oke lah, nggak minta uangnya, mereka ngambil sampahnya, sampah plastik, sampah organiknya. Dan kalau hanya menjual sampah plastiknya pun ternyata kalau diuangkan bisa lebih dari Rp1.000 per jiwa, per orang, per kakak. Kalau dihitung per hari, mereka terus berhitung, ini mudah-mudahan target 250 juta untuk pendanaan yang mereka butuhkan bisa terkumpul dalam waktu paling tidak 5 atau 6 bulan. Itu sebuah upaya luar biasa dari mereka. Dan ini baru berproses beberapa minggu, tapi saya lihat itu luar biasa untuk mereka, punya mimpi-mimpi, ada benih uang untuk program kerja-kerja mereka membenahi desanya dan mempersiapkan benih orang di warga desa itu. Mungkin itu dari saya, Bung Deki. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin, Coach Erwin, ya, penjelasan tentang gerakan Desa Emasnya cukup sangat menarik ya. Dan ini salah satu yang saya katakan tadi, bagaimana kita mampu connecting the dots itu tadi ya, tanpa harus dots kita menjadi hilang gitu ya. Jadi saya ketika ditanya juga nanti kayak mana connection ya jalan aja. Saya yakin kita tidak perlu mengedepankan saya squadnya GDE, Pak Hadi squadnya FMGI atau apa gitu ya. Tetapi yang lebih penting adalah ada nggak sih kemanfaatan untuk masyarakat itu yang poinnya gitu ya, kemanfaatan untuk masyarakat gitu. Kita tidak perlu ada ego bendera dan seterusnya gitu ya. Saya sangat senang ini banyak tadi yang disampaikan oleh Coach Erwin ya. Di awal ini saya rasa kita brainstorming dulu aja ya, lalu kemudian nanti saya yakin kita nggak bisa selesai dalam 1-2 pertemuan, tetapi ada inisiasi-inisiasi yang kita lakukan. Tadi contohnya, ini Pak Hatta ini sambil nyetir ya. Pak Hatta hati-hati Pak Hatta ya. Nyetir ya. Sambil nyetir ya, enggak. Sambil hati-hati Pak Hatta, nggak perlu dijawab, nggak perlu jawab. Yang penting lihat jalan aja. Yang jadi kayak live streaming ini ngelihat Pak Hatta nih. Contohnya tadi ya, ada beberapa program yang ternyata beririsan GDE dengan tadi, misalnya pemberdayaan nelayan atau petani yang perikanan tangkap atau perikanan budidaya gitu. Nah, itu contohnya Pak Hatta. Jadi yang ingin saya lakukan, kita inisiasi sedikit demi sedikit dulu ya. Atau Pak Hadi nih, Pak Hadi punya program apa gitu ya, barangkali punya irisan dengan GDE gitu. Atau Pak Nana, Sri Pinarni dan seterusnya. Gimana Pak Hatta? Ya, untuk Desa Emas itu kan tadi ada nama Desa Kusumajaya. Iya Pak, benar. Nah, Desa Kusumajaya itu kan saya nggak terlalu jauh. Saya bina di sana. Nah, itu connectingnya atau seperti apa ya?
Soalnya saya juga nggak tahu di Surabaya masuk dalam daftar desa emas yang di apa masuk Erwin atau seperti apa. Mungkin apa Erwin bisa komunikasi apa infonya yang lebih detail. Jadi mereka sudah menyiapkan ada 20 patriot desanya. Ada 25 terakhir kayaknya malah setelah pembekalan kemarin. Ideal kan jumlah patriot desa, patriot kelurahan itu satu pasang untuk mengampu 100 KK yang ada di desa kelurahan tersebut. Jadi berapa jumlah KK yang ada di desa tersebut, berarti berapa kebutuhan patriot desa yang dibutuhkan. Kita berhitungnya begitu. Kemarin berhasil terekrut ada sekitar 20-25 patriot desa ke Sumajaya, yang ini perlu dibina karakternya, bina wataknya. Watak apa yang perlu ditumbuhkan oleh gerakan desa emas? 3 hal. Semangat pantang menyerah, jadi kalau di bahasa kita, malu jadi benalu, jadi semangat kemandirian, keswadayaan. Kemudian yang ketiga adalah semangat kerjasama atau gotong royong. Spirit seperti itulah yang perlu kita latih. Kalau bisa, kalau kita kan tarbiyahnya dipersiapkan untuk bisa mewujudkan 10 karakteristik muslim yang baik. Kalau itu terwujud, sebenarnya sejatinya karakter yang dibutuhkan oleh Samuel Undong atau gerakan desa emas ini bisa terwujud. Makanya saya minta tolong malah kalau Pak Hatta dekat dengan ke Sumajaya, bisa lebih sering ke sana. Ini nanti saya kasih kontak personil bisa di saya setiap malam Sabtu selalu ke arah sana, daerah Sumajaya. Cuman kan biasa cuma di 2 dusun Telung Melati dan dusun Wonorejo. Itu biasa saya malam di situ. Malam Sabtu. Siap, nanti saya kasih kontak beberapa personilnya Pak, termasuk ininya apa? Alumni workshop Patriot Bangsa dari sana ada Pak Suprayogi di sana itu. Pak Kadesnya juga semangat, dia memang betul-betul ingin memperbaiki desanya dengan komitmennya dengan ada kerjasama dengan gerakan desa emas pusat itu. Oke, nanti mungkin saya hanya ikut bantu informasi. Ya, lagi barangkali ada hal yang kalau memang sih. Saya terbantu kalau secara umum halo. Untuk suaranya nggak ada suara. Enggak ada. Saya lagi juga. Ada susahnya di tempat saya. Ini lagi saya dari tempat tadi dari perjalanan dari luar ke dalam kampung. Jadi ada susahnya. Pak Hatta tinggalnya di mana Pak? Saya tinggal di Desa Terbagi Tubuh, Kecamatan Gunung Tubuh. Satu kecamatan ya, masih di Bekeri juga ya? Dengan perbatasan dengan Bekeri. Ya dari Bekeri kurang lebih hampir 10 kilo lah. Agak bensin motornya. Hati-hati di jalan kita. Saya mut dulu ya, sebentar. Nanti saya mut. Mohon maaf Bapak-bapak, tadi ada keperluan dulu, ada telepon yang harus saya angkat. Ya, jadi saya tadi nggak menyimak ya, tapi poinnya saya dapat adalah bagaimana koneksi itu terjadi ya. Ya bahasa orang umum itu kita ini membangun relasi lah sebenarnya dengan adanya pertemuan-pertemuan kecil sederhana ini, sehingga nanti apa-apa yang kita lakukan di masing-masing squad itu bisa lebih lebih bagus lagi kalau kita punya relasi, punya koneksi dengan yang lain gitu ya. Klasterisasi itu kan sebenarnya mempermudah saja supaya lebih sederhana. Kayak mana sih cara koneksinya ya? Saya bikinlah klaster gitu. Tapi sekali lagi tidak tertutup kemungkinan terbangun relasinya lintas klaster gitu. Seperti itu ya. Pak Hadi, barangkali
yang ingin disampaikan Pak Adi? Ya, ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warnanya agak serak-serak basah ini. Ya oke, Bung Deki, saya melihat paparan Bung Ervin ini luar biasa ini ya. Jadi alhamdulillah mungkin sore ini ya mungkin kemarin kita bergerak ya, para alumni ini bekerja mungkin sendiri-sendiri masing-masing lah mungkin begitu ya. Jadi ini saya pikir sesuatu yang positif lah inisiatif seperti ini kita untuk menyatukan. Jadi kalau istilah mungkin Bung Karno atau mungkin Saidina Ali itu aku beri 10 pemuda ke guncang dunia ini. Wah ini kalau 27 ini luar biasa, ini luar biasa bisa jadi gelombang yang luar biasa, kita bisa menari-nari itu kan luar biasa sekali gitu. Ya jadi mungkin banyak yang sepakatnya ya, jadi dibentuk klaster-klaster agar identifikasi lebih mudah, koneksi jaringan makin bagus, dan sebenarnya ini justru memperingan pekerjaan kita gitu ya, dalam melakukan kebaikan-kebaikan tadi itu ya, sehingga kemanfaatnya bisa dirasakan seperti itu. Terkait ini tadi ya, memang beririsan, memang benar itu ya, ada yang memang beririsan. Ini sebenarnya ibarat kendaraan, saya pikir ini kendaraan bersama gitu ya. Jadi mungkin ada yang lambat, ada yang kencang dan sebagainya. Kita rawat bersama saja, kita rawat bersama, saling untuk support dan mendukung untuk itu gitu. Termasuk di Lampung Selatan sendiri mungkin ini mirip-mirip juga dengan Desa Emas ya. Jadi kita mencoba, jadi Red Form ini Lampung Education ini kan fokusnya ke pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia. Dan salah satu diantaranya itu pemberdayaan masyarakat ini mungkin ke Desa Emas juga sebenarnya gitu ya. Ya kemarin kita sempat juga komunikasi ini, Coach Erwin sama Coach Aib Sutanto juga udah ngobrol-ngobrol juga itu terkait untuk pengembangan desa binaan kita gitu ya. Ya. Jadi kita sedang mencoba untuk memberi warna atau memberi identitas dari potensi yang ada ini apa dulu. Jadi kita mengembangkan secara mandiri desa itu apa, kita akan dampingi gitu. Jadi insya Allah mungkin besok malam lah ya, mungkin akan kita coba untuk bertemu dengan tokoh dan pointer-pointernya dulu gitu. Jadi kita mau jadikan apa, mau bentuk seperti apa. Kalau awal-awal kemarin semangatnya sih ada, tapi ya memang harus di spirit itu terus dikejarkan terus. Ini mungkin kita juga ini berguru sama Coach Erwin juga ini nanti ujung-ujungnya gitu ya. Seperti itu. Jadi inginan kita bangun kesadaran ya. Jadi artinya sedapat mungkin dia kita pikirkan apa yang kita gali, kita kembangkan di sana itu memberi dampak, efek ya tidak ekonomi saja, tapi juga sosial termasuk dan sisi budaya dan sebagainya seperti apa gitu. Jadi bisa aja dari kalau sekedar mungkin meramaikan, mungkin pedagang-pedagang sayur dikumpulkan, kumpul dari satu jadi pasar, mungkin secara ekonomi mungkin cepat gitu. Atau mungkin kita undang biar rame, bikin kafe-kafe, bikin menghadirkan organ tunggal dan sebagainya, ya bisa-bisa saja kalau sekedar mungkin rame biar ekonominya juga oke gitu kan. Tapi kan kita juga ke depannya ya, kita pikirkan sisi religiusitasnya juga, kemudian kita pikirkan juga dampak-dampaknya. Gitu. Kemarin-kemarin udah ngobrol ya, agak setuju kalau mungkin bentuk desa wisata edukasi dari yang ada, ya itu terserah saja. Nah ini jadi ini sebenarnya kita selain untuk desa ya seperti itu, nanti itu mungkin mesti nanti terkoneksi juga ya dengan Desa Emas seperti itu, termasuk dalam rangka juga terkait masalah juga pendidikan di sana, entah pesantren komputer apa entah bentuknya, yang jelas memang ini
nggak mungkin kita sendiri juga itu. Yang bidang garapan kita juga selain di situ juga tempat lain mencoba untuk membentuk bukan desa ya, tapi mungkin kampus orang tua Islami atau bagaimana itu, karena di situ ada sekolah IT, ada orang tuanya dan masyarakat sekitar situ, ada manfaat di sana yang dari kantin dan sebagainya. Saya pikir itu juga garapan program kita ke depan ya, kuat pendidikan. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang mungkin perlu rutin juga ya nanti ke depannya. Mungkin ada persoalan-persoalan apa, mungkin data-data, pengalaman-pengalaman tempat lain, itu juga ya kita butuh itu. Gitu. Jadi sekali lagi ini terima kasih banget ini ya. Dan anggota-anggota kita itu ya, yang pernah alumni itu nanti mungkin akan kita masukkan juga biar suasana aura kebersamaan, aura semangat spiritnya ini kan perlu biar muncul terus gitu. Ini ada 2 orang lagi ini ya yang belum gabung, nanti bisa ikut bergabung juga ini yang khusus di Lampung Selatan. Ya. Mungkin itu yang sebentar saya sampaikan itu. Jadi terima kasihlah, ini mantap, cocok gitu, Coach Deki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Pak Hadi. Jadi waktu saya paparkan rencana mengumpulkan alumni ini, itu salah satu inspirator lah ya, saya yaitu Super Coach Arif Mustain ya. Itu beliau menawarkan, wah boleh nggak nih saya ikut nimbrung gitu. Wah saya bilang, wah Super Coach nanti dulu deh. Saya bilang saya nggak berani. Saya ini belum menjalani nih, belum pertemuan perdana dengan kawan-kawan. Nanti gimana ininya, nanti kita lihat perkembangannya gitu. Kenapa Pak Arif Mustain itu sangat antusias? Karena di antara semua provinsi yang ikut sebagai SEB dan I3 itu baru Lampung nih, baru kita yang punya inisiatif mengumpulkan alumni gitu. Oh iya. Kenapa saya berangkatnya dari alumni, Pak Hadi, Pak Hatta, Pak Erwin, Bu Sri, Pak Romat, Pak Nana ya. Karena kalau kita mengumpulkan semua squad secara umum, itu persepsi kita agak sulit disatukan gitu ya. Beda kalau kita sudah menjalani SEB dan I3 ya, minimal kita punya perspektif yang sama tentang apa itu squad, kemudian bagaimana produk innovation dan seterusnya gitu. Nah, makanya setelah pertemuan ini nanti saya mohon izin nanti saya ingin tahu dulu ya lean canvas-nya masing-masing. Ya kan? Waktu kita pertemuan itu kan kita bikin lean canvas nih. Lean canvas yang itu project yang akan kita gulirkan di squad masing-masing kan. Nah, nanti melalui grup itu saya ingin masing-masing menyampaikan lean canvas-nya. Kalau lean canvas kan cuma satu halaman aja, tapi tergambar semua detailnya, programnya masing-masing squad. Nah, dari sana nanti kita akan banyak diskusi apa nih irisan yang bisa kita lakukan bersama. Tadi sih sudah banyak disampaikan oleh Coach Erwin ya. Bisa menyasar yang dilakukan Pak Hatta terkait dengan makanan, begitupun pendidikan, macam-macam lah gitu. Nah, itu mimpi saya sehingga connecting-nya terjadi gitu. Nah, bagaimana caranya? Salah satu bentuknya adalah nanti saya ingin masing-masing kita menyampaikan lean canvas-nya. Nanti kami akan coba, saya dengan tim akan coba analisis sederhana, lalu kemudian ada presentasi gitu. Jadi nggak melulu dari saya gitu ya. Kalau saya ini sebenarnya di sektor pemerintahan agak sulit melakukan yang namanya squad ya, karena kan birokrasi itu kan agak kaku, punya aturan dan seterusnya gitu ya. Beda halnya kalau kayak yang dilakukan oleh Pak Hadi atau Pak Hatta, Pak Erwin gitu ya.
walaupun Pak Erwin juga ASN, tapi berkecimpung di GDI itu kan lebih luas gitu, lebih untuk melakukan program dibandingkan pemerintahan. Maka nanti kita akan ada sesi sharing gitu. Jadi ada link kanvasnya, lalu kemudian misalnya saya beri kesempatan ke Pak Hatta nih, kayak mana sih portofolionya apa namanya itu punya Pak Hatta itu squadnya punya Pak Hatta itu Mina Bumi Sari ya, bagaimana portofolionya. Nanti begitu dipaparkan, waduh ini ada nih irisannya atau ada yang bisa kita kolaborasikan dan seterusnya. Itu kira-kira ya Bapak Ibu. Nggak ada ibunya ini, udah hilang ibu ini, mau bapak semua ini. Ingin bapak semua. Jadi nanti kita akan agendakan pertemuan berikutnya, nanti disampaikan di WA Group, dan ada inisiatif atau hal-hal yang bisa kita kolaborasikan dari yang kecil-kecil dulu nggak apa-apa gitu ya, sehingga connecting-nya mulai terjalin nih, tak itu ya. Sekarang kan baru connecting ini aja, informasi ya. Pak Hatta dapat informasi nih dari Pak Erwin gitu. Begitupun Pak Adi ngasih informasi ke yang lain gitu. Nah, ketika ada informasi itu kan mulai, oh kita bisa nih masuk ke mana gitu kan. Tadi Pak Hatta udah mulai tuh kampung mana gitu kan. Jadi relasi banyak gitu. Itu ya. Bapak-bapak udah 5:30 ini, udah mulai ngaji di masjid. Ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan ini, silakan. Sementara belum bicara Pak Rohmat. Pak Rohmat Susanto, ini kolega juga ini, BPSDM ya, Lampung Tengah. Pak Rohmat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Erwin, Bung Deki, kayaknya kita ini butuh gini aja nih. Tadi yang kayaknya siap betul untuk dijadikan sebagai squad utama itu punya Pak Erwin itu. Jadi nanti squad-squad yang lain itu tinggal bergabung dulu aja dengan tetap tadi apa namanya menyiapkan embrio squadnya diperkuat. Kemudian kita mensupport squadnya Pak Erwin ini bisa betul-betul maksimal di provinsi ini. Jadi nanti linknya beliau ini juga kalau ada yang potensi berkembang sampai provinsi, ini kita jadikan link untuk memperbesar squad dari yang dimiliki kawan-kawan gitu. Jadi intinya ada squad utama, kayaknya yang paling siap squadnya Desa Mas itu tadi. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih idenya, usulnya Pak Rohmat. Ya kita ini dulu aja. Kita brainstorming dulu ya sekarang sifatnya. Pak Nana, gimana Pak Nana? Monitor. Pak Nana. Ya gimana Pak? Ya gimana? Ada closing statement nggak untuk sore ini? Ya, terima kasih ya dari pemaparan Desa Mas ya mendapat inspirasi gitu untuk bagaimana step by step kita menyusun squad ya. Karena sebenarnya kemarin saya hanya sebagai pendorong aja di belakang untuk squad yang dibentuk oleh PD Salimah, yaitu salah satunya mau bentuk rumah Quran gitu. Ya justru sebenarnya Salimah itu rumah squad yang akan dibentuk itu adalah rumah Quran gitu. Nah, mungkin saya hanya nimbrung di belakang itulah sebagai pendorong. Itu aja, terima kasih atas pemaparan dari rekan-rekan yang sudah buat squad yang luar biasa tadi. Ya, makasih Pak Nana. Terima kasih Pak Nana. Kemudian monggo sebelum ditutup Pak Hatta, barangkali ada yang ingin disampaikan Pak Hatta. Itu insyaallah, tapi memang apa yang disampaikan Pak Rahmat itu menjadi bisa sebagai titik temu gitu ya untuk mengkolaborasikan semuanya. Artinya Rahmat itu bagian dari semua miniatur yang misalnya kayak saya di bidang perikanan dan sebagainya. Salah satunya bisa masuk dalam bidang di Desa Mas itu, proyek di Desa Mas itu. Ya, baik. Makasih Pak Hatta. Nanti kita coba godok lagi ide ini ya, ide dari Pak Rohmat, kemudian Pak Hatta tadi ya.
barangkali mungkin kita bisa sepakati nanti beberapa hal, atau nanti next meeting kita minta gilirannya Coach Erwin kali ya, paparan ya. Apa yang bisa dikolaborasikan oleh GDE dan seterusnya gitu, sehingga dari, oleh, dan untuk kita gitu ya. Saya ini seperti semboyannya Sayhai itu, Social Innovation Hub Indonesia. Jadi saya itu lebih berfungsi sebagai hub aja nih. Hub itu penyambung gitulah, ada potensi di sana, saya gabungkan ke sini, begitupun sebaliknya gitu ya. Karena saya sendiri squadnya memang sulit untuk katakanlah melakukan kolaborasi, karena saya lebih ke internal pemerintahan ya, fungsional perencana. Gitu ya. Sementara kita akhiri Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan pertemuan sore hari ini bermanfaat ya dan berkah untuk kita semua, insya Allah ya. Amin. Ya, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak sekalian, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita akan berkolaborasi lebih baik lagi ke depannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.